Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Muhammad Subhan Jais atau Subhan underscore official. Jangan lupa di like and subscribe YouTube channel kita agar kita menambah kreatif dan semangat dalam melakukan membuat video-video yang akan datang. Oke, perkenalkan narasumber kita kali ini. Beliau siapa namanya, bro? Beliau lagi. Hafiz. Hafiz. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Hafiz Faras Rande. Oke. Umur sekarang berapa, bro? 28. 28. Oke. Boleh tahu nggak latar belakang ente kayak gimana nih? Belakang ada ini kan nih. Belakang ada tangga. Bisa aja dia. Ngomong-ngomong nih, kopi ketuker nih, salah nih. Ini nggak sih? Tahu. Endus dulu. Oh iya, bener, mantap sekali. Oke, jadi nama panjangnya siapa nih? Biar orang-orang pada tahu nih. Hafiz Faras Rande. Hafiz Faras Rande. Asli dari mana, Mas? Jakarta. Jakarta. Sayangan Koang dong. Oh, boleh juga, makanya bunyinya beda ya. Jadi di YouTube kita kali ini kita biasa ngobrol-ngobrol santai. Dan kebetulan narasumber kita kali ini orang yang salah satu sangat suka naik gunung. Dan sudah berapa gunung yang sudah dinaiki sama dia, termasuk salah satunya gunung tertinggi keberapa, bis? Kedua ya. Apa tuh? Gunung mana? Kerinci itu ya, Kerinci. Jadi gue pengen Siapa dulu tuh tertinggi siapa dulu? se-Indonesia. Kedua ya, Kerinci ya. Jadi gue pengen tahu dulu nih, yang pertama sama lo, untuk kiat-kiat bagi para pendaki pemula, khususnya ya, bagi para pendaki pemula, agar dia naik gunung tuh aman, nyaman ya enggak, dan pastinya senang ya kan kalau naik gunung. Selamat pastinya. Apa-apa aja sih yang dibawa gitu, alat apa-apa aja yang dibawa pada saat naik gunung? Fisik dulu dong yang utama. Fisik yang utama ya, yang harus sehat, bugar, prima lah ya. Lagi sehat-sehat, kalau lagi sakit jangan naik dong. Jangan naik ya, karena itu membahayakan ya. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk Ya semuanya lah. semuanya Masa kalau cewek sakit boleh naik? ya, kadang gini kan, gue pernah denger nih kan ya. Jadi untuk para pemirsa yang nonton YouTube juga nih kan, gue pernah denger kalau katanya khususnya untuk cewek biasanya nih, yang biasanya tuh kan cewek kan ada menstruasinya ya. Itu katanya kan serem tuh, atau takutnya ketempelan apa ya kan. Itu gimana tuh menurut ente tuh? Ya banyak yang bilang katanya kalau cewek lagi haid lebih baik jangan naik gunung. Ya, Lebih baik baik. jika udah haid dari bawah lebih baik jangan. Jika kalau dari sebelum berangkat di rumah udah haid lebih baik jangan katanya. Tapi pengalaman pernah juga sih naik sama rombongan ada cewek lagi haid, Nah, tapi memang dia udah terbiasa. oh emang orang sering ya, sering. Mungkin naik ya nggak apa-apa sih. Nggak, aman-aman aja ya. Aman aja. Karena gue sering lihat dan dengar juga banyak tuh cewek yang lagi head naik, banyak yang ketempelan, kesurupan ya kan katanya. Tapi selama ente naik tuh yang ketemu sama orang gitu nggak apa, aman-aman aja. Yang penting dia tadi tuh udah terbiasa gitu ya. Iya. Terus untuk alat-alat yang dibawa apa aja sih biasanya? Ya untuk menangkal suhu dingin lah yang utama. Karena di sana dingin ya cuacanya. Pertama ya jaket tebal, jaket yang hangat, sarung tangan, sarung kaos kaki minimal 2 pasang, kalau bisa 3 pasang. Celana panjang hangat, Panjang. itulah yang penting hangat-hangat lah. Penting telapak tangan, telapak kaki hangat. Itu kalau kan banyak tuh bagi pendaki pemula khususnya ya, itu dia kan belum punya khususnya kayak jaket khusus naik gunung, celana khusus naik gunung kan ada khusus kan ya. Kebanyakan kan ada yang pakai celana training olahraga, ada yang memakai celana jeans ya kan. Nah kalau untuk celana jeans sendiri itu disarankan nggak sih sebenarnya, atau
Gimana sih kalau naik celana jeans? Celana jeans kalau Untuk misalkan penanggal sih, dingin dia bagus nggak sih menurut lu? enggak Nggak bagus banget ya. enggak untuk penanggal dingin, tapi ya pernah ada pengalaman guide gunung celana jeans naiknya, tapi kan dia emang fisiknya udah kuat, Emang udah terbiasa Dia lagi, udah balik lagi karena udah terbiasa. udah terbiasa, fisik juga udah menunjang ya. Tapi ya kalau pemula ya Ya untuk pemula deh khususnya. Kalau seandainya dia nggak punya jaket gunung atau celana gunung, mendingan dia pakai celana jeans atau pakai celana training olahraga gitu. jangan training olahraga. Training olahraga. Jaket pun sama ya demikian. Sama ya, tapi kan kalau namanya celana begitu, jaket begitu yang bukan khusus buat naik gunung, Ah. dia biasanya kan nggak menangkal air kan. Iya, Nah, air betul. masuk meresap. Ah. Nah, itu ya di sampai jas hujan kalau Jas bawa, hujan tapi lah ya. jas hujan memang wajib harus bawa sih. Oke oke. Kalau untuk alat-alat yang lain atau ini lagi deh, sendal kayak gitu untuk alas kaki gitu. Jadi Kan saya ada pakai yang sepatu banyak tuh gunung. yang pakai, akan banyak tuh ada alas kaki yang sendal gunung, khusus sendal gunung walaupun sendal gunung, atau pakai sepatu walaupun dia sepatu running gitu. Apa yang lebih disaranin? Itu saranin sepatu. Sepatu walaupun dia sepatu running. Walaupun dia sepatu running. Kalau bisa sepatu gunung, kalau nggak bisa selanjutnya sepatu running, barulah ke sendal gunung. Sendal Gitu gunung. Kalau sepatu boot, kalau buat itu nggak bisa tuh ya. Sepatu boot bisa. Bisa juga. Bisa. Itu dalam tanah nggak licin. Kayak kalau untuk alat-alat yang lain, Sleeping bag, tenda, kompor, sleeping bag. Sleeping bag ya untuk tidurnya, kenyamanannya dia lah ya kan. tidur, Tenda tuh udah pasti. harus Sleeping bag, kemudian kompor, kompor, matras, matras, apalagi tuh. udah baju ganti, Kalau yang seperti contohnya kayak tali menali lah gitu. Kayak misalkan plusik ya sebutannya kan, plusik ya bener ya. Atau apalagi tuh kalau yang kata lebar-lebar tuh, webbing, webbing betul. Itu perlu nggak sih? webbing enggak. Kalau webbing nggak? Musik ya buat jaga-jaga, bisa tali sepatu putus atau sepatu hangat itu bisa pakai musik. Buat sekedar ini rapia pun nggak apa-apa. Rapia 2000. Atau tali jemuran gitu, Nggak apa-apa. nggak masalah ya. Yang penting dia khususnya bisa tali temali lah Iya, gitu ya. iya. Kalau untuk webbing sendiri itu sebenarnya untuk apa sih menurut lu? Webbing. Kebanyakan kegunaannya? Satu buat rock climbing. Oh, kalau untuk rock climbing ya. Biasanya itu warna kuning. Ada Remi juga. Ah iya nggak ada Mak. Oh, sendiri subhan. Iya, tadi habis dari kampus. Oh. Sama Remi. Terus bagi lu sendiri kan lu udah sering naik nih, naik gunung ya. Apa sih yang lu cari pada saat naik gunung gitu? Orang lagi bikin video, Gak apa-apa lu biarin, video YouTube. gak apa-apa lah. Udah ya udah. Biar orang yang nonton juga Diedit, kenal diedit. juga gitu. Diedit. Diedit. Ada editornya kan? Aduh. Kembali lagi nih Bro Hafiz ya. Bagi lu sendiri nih yang udah sering naik gunung ya, apa sih sebenarnya yang lu cari gitu pada saat lu mau naik gunung, atau lu naik gunung tuh apa sih lu mencari gitu? Apa yang gue cari ya? Kan banyak nih, kalau contohnya kalau orang-orang tuh banyak naik misalkan gua mau nyari have fun di gunung karena bisa relax apa segala macam, atau oh gua mau ini apa namanya puncak summit apa sebutannya tuh, kalau gua mau naklukin gunung ada juga ya kan, atau gua mau nembak cewek kan banyak kan gitu ya. Gua mau naik ikut banyak pemirsa Lu. yang mau nembak cewek, dia rela-rela naik ke atas gunung ya kan, nulis apalah gitu kan. Tuh ada juga yang gitu. Tapi kalau khusus lu sendiri nih yang udah sering banget gitu, Enggak lah kalau sering. apa tuh yang lu cari tadi? Apa ya? Oke cuy. Ya tahu gua, kalau gua kan nggak selalu gunung, kadang gua mau hutan, Ya, hutan doang nggak harus gunung, Ah. gitu, camping. Gue seneng suasana pagi di hutan mungkin. suasana pagi di hutan. Iya, kalau gua tenang, kalau gua ya itu sih.
Cuman kalau namanya kita sama teman-teman kan sekalian naik gunung, udah sekalian naik gunung. Untuk cari pada saat pagi harinya itu senang banget ya. Iya, Enak ya. enak. Sadu hutan pagi ya. Ah, itu yang lu cari. Aku sih kayaknya itu sih. Suasana paginya. Suasana pagi di hutan sih. Bukan suasana malamnya nih yang kata orang ada tenda goyang, bukan itu ya. Bukan. Bukan ya. Oke. Malam-malam kayu bakaran juga enak di hutan. Kalau gua kalau naik gunung lebih prefer yang kayak masih kawasan hutan, tendaannya di masih kawasan hutan gitu kan, nggak ada tendaannya udah deket puncak, udah terbuka suasana. kayak suasananya benar-benar hutan lah gitu ya. Iya. Nggak yang walaupun hutan atau gunung tapi udah rame gitu sama pengunjung gitu ya. Kurang begitu ya, harus bener-bener yang nyarinya begitu ya, suasana hutan beneran. Motivasi lu apa sih kalau naik-naik gitu sebenarnya? Ya, Ada sesuatu yang memotivasi lu nggak sih? ngelepas jenuhan di kota lah. Di kota ngeliat gedung-gedung gini, ya kan? Kelihatan ini aja banyak persoalan ketika di hutan, lepas, tenang, dan tambah tadi suasananya gue suka. Gitu. Refreshing lah. Refreshing lah ya, nyari ketenangan ya. Padahal kan di kota sebenarnya ada juga kan ada beberapa gunung sebenarnya kalau di Jakarta kan. Beda gunungnya ya. Kayak misalkan kayak Gunung Agung, Gunung Sahari itu beda gitu ya. Juga. Ya kan kita nggak sambil ngobrol santai kan. Walaupun agak-agak belibet ya pertanyaannya ya enggak. Gue mau nanya nih, udah berapa gunung sih yang lu naikin gitu, lu daki? Dari yang untuk di di daerah Jawa dulu deh. Mungkin yang terdekat Jawa Barat mungkin. Gunung mana aja yang lu pernah naik? Gede Pangrango, Gunung Gede Pangrango, Papandayan, Gunci, Cikuray. Papandayan, Guntur, Cikuray. Kalau Permai, Gunung Gede Pangrango di mana tuh? Bogor, Oh Bogor ya, daerah Bogor itu ya. Cikuray? Garut. Garut. Pangrango sama, daerah-daerah Bogor juga ya. Gede Pangrango, Bogor juga Batak. Kalau Halimun lu pernah nggak Halimun? Kan kata orang agak-agak mistis Pernah, ya. tapi gue nggak ke puncak gitu. Camping ceria. Kalau ini lu kan katanya pernah ke Cermai ya. Kalau nggak salah, kalau nggak salah ya, berarti bener ya. Itu kan Gunung Cermai itu kan kalau nggak salah atapnya Jawa Barat ya, bener ya? Tertinggi di Jawa Barat. Tertinggi di Jawa Barat, betul. Bisa lu ceritain nggak pengalaman lu saat naik Gunung Cermai? Kan sama lu. Iya juga ya. Nggak, paling nggak gue pengen denger dari lu gimana pengalaman lu gitu. Dari awal lu mau naik Gunung Cermai itu kayak gimana tuh? Dari awal mau naik lagi begadang ya. Begadang ya? Gabut Gabut ya gadangnya. kita berdua ya. Akhirnya kumpulin duit berangkat tanpa planning. Satu malam doang kalau nggak salah kita ya, Langsung satu malam, malam. Kemudian langsung berangkat kita ke Kampung Rambutan dulu ya. Kampung Rambutan. Nah untuk pemirsa dah, dia mau naik Gunung Cermai kemana dulu nih kalau dari Jakarta? Misalkan kita kan daerahnya Rawamangun ya pemirsa ya. Dari Rawamangun kita naik apaan dulu waktu itu? Naik motor? Ya pokoknya ke terminal via naik motor. Naik motor kan Pokoknya ke dari terminal bis luar kota yang terdekat lah. terdekat ya. Banyak sebenarnya ya. Banyak kalau ke daerah Kuningan itu banyak. Gak cuma Kampung Rambutan. Enggak. Banyak. Lubang bisa. Bisa juga. Bogor bisa, Kalideres bisa. Banyak lah di Jakarta sebenarnya, pokoknya terminal bis luar kota lah. Untuk ongkosnya sendiri? Wah, udah tahun berapa itu? 2015. Ya itu 2015, sekitar berapa dulu ya? Pasti beda lah ongkosnya. Enggak, untuk estimasi aja. Ya mungkin sekarang paling naik berapa ribu lah ya kan. Gak inget gua. Ya, sama sih, gue juga nggak ingat Gak juga ya. ongkosnya. Berapa? Cuman kebetulan waktu itu Kalau nggak salah 40.000. 40.000 ya. Bisnya ya, langsung sampai ke
Alfamart pertigaan Linggarjati ya. Oh ya betul, karena kita waktu itu naiknya lewat jalur Linggarjati Iya, ya. karena kita yang lewat Linggarjati, pas bisnya juga lewat ke pertigaan Linggarjati itu ada Alfamart. Pokoknya tinggal ngangkut dikit lagi lah. Base camp. Cermai itu ada berapa jalur pendakian ya? Ada Dari Liga sana, Sangga Buana, Apoy, Liga sana, sebelah sana Liga sana, sama Apoy. Apoy sama ada satu lagi lupa gua, Palutungan kalau nggak salah. Ah, Palutungan yang pernah gue dengar waktu itu, Palutungan sama Linggarjati sih waktu itu yang pertama gue itu. Jadi guys, gue naik gunung pertama waktu itu sama Bro Hafiz ini nih. Itu gara-gara gabut pada malam itu. Pas mau tahun baru ya kalau nggak salah bisa. Pas tahun baru di gunung tuh si siapa abang-abang dari petasan tuh dari Iya, itu ada yang nyalain petasan emang. Sebenarnya nggak boleh ya guys ya. Jangan Kita tuh. nyalain petasan di gunung tuh nggak boleh ya kan. Karena bisa mengganggu habitat hutan lindung di situ ya kan. Itu kita berjalan berapa lama tuh? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Pertama kita pagi-pagi malam berangkat, pagi nyampe di apa tuh namanya base camp ya. Base camp. Kemudian naik malam pertama di pos apa sih namanya dulu? Kebetulan pas malam tahun baru kan gue ingat banget. Lupa gua nama posnya. Nggak tahu ya. Pos apa? Pokoknya pos 4 apa ya nggak salah ya? Sempat Pos 4 ya. Di pos bawahnya itu ketemu abang-abang dagang lagi beresin seng. Serius Pak ya? Nah, iya, Abang-abang dagang lagi beresin seng. beresin seng. Kan banyak ada warung-warung tuh yang di bawah tuh. Ah iya. Bisa Betul betul. duluan kan naik tuh. Ah, Abang-abang lagi beresin seng, pan gue diceritain. gue lupa kalau yang benerin seng. Iya, habis ngusir macan malamnya. Cakrik emang Iya. beneran. Gua lupa tuh. Gue pakai seng. Gue taunya pada saat yang di warung itu pas pulangnya malam. Itu mah warung udah di bawah, ini warung masih di pos berapa? Pos 3 apa itu ada warung kan. Iya itu kan ada dua warung kalau nggak salah ya. Pas kita misah sama si itu yang 2 turun itu loh. Situ Oh gitu. malam ada macan kata tukang warung. Terus kita naik lagi malam kedua di Sangga Buana 2. Iya ya. Sangga Buana 2 deh kalau nggak salah ya. Iya namanya kalau nggak salah itu deh ya. Cuman yang duanya kan, kalau satunya pada saat itu Udah dekat puncak. udah ke dekat puncak itu apa serem-serem sedep ya kalau orang ngecamp di situ gimana? Nggak boleh banget ya karena angin ya. Gimana? Yang Sangga Buana 1 apa 2 sih yang di atas dekat puncak tuh? Ya dulunya deket sih, udah deket sama puncak kita. Tapi paling enggak kan kita kan masih kehalang sama pohon-pohon kan. Dekat yang bawah lah kita ya. Ada lagi tempat kan di atasnya udah batis vegetasi, udah vegetasi hutan. Itu ya. Ya kalau bisa ngecamp ya masih ada pohon-pohon biar ngurangin angin, ngurangin hujan. Gitu. Kalau gue sih sukanya gitu ya. Nggak ada Karena juga. memang suasananya lu tadi tuh demennya yang hutan-hutan. Tadi. Soalnya kalau masih kalang-kalang pohon, kalang hutan gitu bisa ada pohon-pohon lah. Malam-malam kita mau keluar masak-masak masih enak gitu kan. Kalau udah banyak ada pohon, malam-malam mau keluar masak pun dingin banget. Iya. Pada saat itu aja kita dingin ya waktu itu ya. Itu termasuk gunung hangat sih yang Hangat gua naikin kalau sih. menurut lu hangat itu. Karena mungkin Gua gue pertama juga sih. Gua nggak ada mau soal dingin maksudnya. Kan juga dinginan. Sampai lu mimpi basah kita di situ. Ya di situ gua nggak tahu kenapa tuh basah di naik gunung. Padahal laki semua. Tapi lu nggak ngerasa ada mimpi-mimpi apa gitu, nggak ada. Cuman tahu-tahu apa sih? Lu bilang mimpi basah waktu itu apa sih? Emang basah gitu. Iya. Bangun-bangunnya basah gitu. Tapi nggak tahu lu mimpi apa pada saat itu, nggak tahu ya. Lupa gua. Iya. Pokoknya ya begituan. Pokoknya kalau nggak salah begituan sama kayak Sorry coy, ini iklan nih coy. Belum ada iklan kita. sama kayak lupa sih gua pokoknya Bukan mimpi doi kan? Bukan mimpi doi kan? bukan Bukan lah ya. gua
Terus Kenal itu ya belum ke doi yang mana dulu kan gue bingung, belum kenal yang mana. semuanya. Oh semuanya ya. Masalahnya dia nanti nonton nih. Jangan sampai lu ngakuin nggak kenal sama dia. Mana dulu makannya. Banyak nih doi. Kebanyakan sih lu. Terus yang habis itu baru kita muncak ya, subuh-subuh tuh ya, jam 4-an ya kalau nggak salah. Ya berangkat puncak. Nggak lama turunnya kita habis itu kena hujan ya kalau nggak salah, hujan deras banget itu ya. Karena hujan langsung dari atas udah hujan. Dan itu pun pada saat hujan itu kita misah kan sama kawan-kawan kan. Apa ya dulu sih kok bisa misah dulu tuh? Kenapa sih dulu tuh? Karena gue tahu kak waktu turun juga hujan deras banget. Kita juga waktu itu beres-beres buat pakai jas hujan ya kan. Jas hujan. Yang lain-lain tuh duluan ya kalau nggak salah ya. Kok tega dulu ya? Gak bareng-bareng ya. Kalau kan kita terakhir berdua doang tuh turun tuh. Bukan Ekotega. Gue yang bilang suruh duluan. Oh, lu yang suruh duluan ya. Karena takut. Yang ngeliat fisik mereka pada pertama kali gitu-gitu hujanan di atas. Oh iya betul. Ya kan? Padahal kan lu tahu gue juga pertama kali tuh. Ya beda, lu kan kebo. Ketika udah masa gue sendirian ya itu beresin. Iya benar. Jadi gue harus pilih salah satu buat nemenin gue beres. Yang terbaik dari opsi yang ada Oh nih, gitu. ya kan? Berarti lu nganggap gue yang terbaik dong Ya ya? iyalah, yang lain baru pertama kali juga dari orang gak kenal juga, itu kan baru ketemu di situ. Kebetulan dulu tuh ada siapa Arif ya, temannya si siapa Jody ya? Lupa gue ya, bener. Sama satu anak SMA dulu tuh ya, kecil ya. SMA. Dia turun duluan. Ayo. Kita hujan-hujan, Gua biar enggak, kalau jalan kan hangat, kalau Hmm. diam di situ doang kena. Ya, pasti angin, kedinginan doang sih. kedinginan. terus kemudian kan turun kan, kita ngumpul ketemu sama rombongan anak PT ya, anak PT Itu dia Cikarang. ngebiarin jadi mereka jalan juga. Hmm? Ngebiarin mereka jalan duluan juga ada rombongan lain bareng mereka. Oh iya. Enggak dilepas gitu doang di hutan. Mereka pertama kali. Iya. Terus kita malam itu nyampe pos berapa tuh ya? Pas pos ada warung kan, pos 3 ya kalau nggak salah ya. Nggak salah Pos 3 ya kan, pos 3 itu pas ada warung maghrib ya kan. Itu gua kan masih di atas kita. iya maghrib maksudnya udah malam lah gitu ya kan. Udah malam. Yang sampai gua kaget, yang kata gua lagi nunduk ke bawah ternyata ada orang ya kan. Ya. Terus ada ular juga yang ngalangin kita tuh, sempet ditahan. Itu pengalaman banget sih itu. Terus nyampe warung kita nginep dulu kan semalam kan. Nginep semalam. Gorengan tukar beras. Ya iya bener. Beras masih banyak banget waktu itu ya. Masih banyak kan. Alhamdulillah mau tuh ya, sedangkan Mau. kita logistik duit dikit ya kan waktu itu kan. Pas-pasan. Iya bener. Gorengan di warung tukar beras. Sampai gue nih guys ya, pertama-tama naik ya kan, karena gue pengen ada tanda naik gunung, gue beli gelang waktu itu warna merah. Diomelin sama dia guys, katanya karena kita nggak ada duit katanya. Geblek banget gue. Emang galak nih orang dia. Duit ngepas-pasan. Makan bingung, buat ongkos bingung, beli gelang mahal. Padahal lu tahu nggak ya, gelang itu cuman berapa, 10.000 atau 15.000. Tahu ya, lupa. Emang diomelin sama gua masa? Diomelin ngaco. Iya, kayak yang kata lu gini, buset lu beli gelang mahal-mahal banget, kita buat pulang gimana? Gua mau beli soalnya nggak ada duit. Terus ada yang bukan kesurupan sih itu ya katanya, cuma ketempelan tuh. Rupan nangis-nangis gitu gua. Katanya kalau kesurupan tuh masuk ke dalam. Nggak Tapi tahu kalau dah, ini gua ketempel mau makanya gitu susah katanya. Nah itu kan balik lagi ke topiknya tadi, itu kan katanya ceweknya lagi dapet tuh, Bis. Nah, Terus salahnya tuh rombongan tuh, katanya tuh kan cewek cuma satu ya kalau nggak salah waktu itu ya. rombongan mereka. Iya, rombongan mereka. Tapi mereka tetap maksain katanya kan naik ya kan. Padahal tuh cewek udah ketakutan katanya ya kan. Itu sih gara-gara takutnya sih mungkin. Karena takut jadi suges ya. Cuek aja sih ada. Terus pulang-pulang pada ngebadok mie ayam tuh ya. Padahal enak mah kagak juga, cuma kelaparan aja ya. Mana? Ya iya, kata turun di bawah. Sudah naik angkot. Ya kagak coy. Yang kata turun kan Oh base iya, camp. iya, base camp. Kata lu kan lu kok waktu pas yang di jalan, wah gue pengen banget nih makan warteg nih, gue pengen banget mie ayam nih kata lu ya. Bakso. Pas turun makan mie ayam tuh berapa dulu tuh. Yang ngecas aja bayar. Ya kan? Nah terus
habis Cermai kita ke Jawa Tengah dah. Jawa Tengah, gunung apa aja tuh? Yang pernah Selamat tuh Jawa Tengah ya kan? Selain Selamat apa lagi sih? Mungkin Sindoro, Oh segitu ya, tapi terkenal juga sih ya gitu. Rau. Nah, untuk Selamat sendiri nih, untuk Selamat gua pernah dengar itu adalah puncak tertinggi di Jawa Tengah, ya kan? Dan itu lu baru naik kapan kemarin? Kan baru-baru aja kan? Bulan Maret kemarin. Bulan Maret kemarin ya. Apa cerita lo di sana? Gimana sih lo nggambarin Gunung Selamat pada saat lu naik? Apa ada tantangan atau gimana lah? Sekarang ya biasa gunung lah. Biasa. Kalau mainnya cuma mitos yang paling gede di situ ya lu jangan makan di pos 4 Karena mistis katanya. Kalau bisa jangan makan di pos 4 sama Ratu kalau jalur itu yang Bambangan ya. waktu itu lu naiknya jalur Bambangan. Jangan makan di pos 4 kalau bisa, sebelumnya sesudahnya nggak masalah. Dan lu pernah dengar apa sih yang mistisnya di situ? Di pos 4 itu? Iya, tahu pokoknya mistis saya lah. Ada yang diganggu lah kalau makan situ itu, tapi teman gua ada yang pernah makan situ nggak apa-apa. Dan lu pada saat naik Selamat waktu itu Di pos 3 gua Pos ada 3. buat pengalaman. berapa hari terus ini? 3 hari. 3 hari 2 malam berarti. Terus ke Jawa Timur deh. Gunung apa aja tuh Jawa Timur? Semeru, Puro, Lau perbatasan sih Jawa Timur. Untuk puncak tertinggi Jawa Timur apa sih, Mas? Semeru, di Jawa juga. Untuk sejawa tuh Semeru ya? Ya aku salah borokok lagi. Semeru tuh untuk di itu puncak tertinggi di Jawa Timur sekaligus puncak tertinggi di Jawa. Pulau Jawa, Semeru. Gimana tuh ceritanya tuh di situ? Pengalaman lu di Semeru? Tahun di Semeru, ya asik. Pernah aneh sih satu kali di Semeru. Lu naik Semeru berapa kali? Dua kali. Dan yang kata lu tadi ada yang anehnya pada saat yang pertama apa kedua? Pertama, Yang pertama apa tuh? naik dari base camp ke Ranukumbolo, udah pakai ngopi, udah pakai makan 5 jam. Kita naik tuh. Ah, Pulangnya turun dari Ranukumbolo ke base camp, nggak pakai makan, nggak pakai ngopi, langsung jalan, terus istirahat sebentar doang, jalan lagi, malah 6 jam. lu naik, Udah pakai makan, heeh, di situ ada ngaso lagi ngopi, heeh, sampai Ranukumbolo 5 jam. 5 jam. Pada saat lu turun nggak pakai apa-apa, nggak pakai ngopi, nggak pakai apa, ngaso-ngaso, lu turun malah 6 jam. Sampai pada doa-doa dulu tuh kan untuk 12. Hmm. Doa jalan dikit, dia ketemu pelang, dia nggak ketemu pelang apa-apa, nggak tahu mistis, nggak tahu emang kita kecapean kali ya. Karena lu udah nggak sabar turun kali ya. Tapi kan ada estimasi jam ya kan, kenapa jadi bisa begitu ya kan? Tapi itu emang ini juga sih ya, agak pertanyaan juga ya. Harusnya kan lebih lama naik, ya kan? Naik habis. Sedangkan kayak kita waktu di Cermai itu aja kan kita naik bisa berapa 2 malam ya kan? Sedangkan turunnya cuma berapa jam doang pada saat itu ya kan? Iya. Nah kemudian gue pernah dengar Argopuro tuh. Argopuro itu katanya masih alamnya asli banget lah gitu, kayak masih hutan jarang dijamah orang lah. Itu dulu yang gue naik pertama. Lu berapa kali naik Argopuro memang? Gua 2 kali naik Argopuro. sekali Ekspedisi apa tuh? Jawa. Oh yang Jawa itu apa, harimau Jawa itu ya? Nah pengalaman lu Argopuro katanya gue pernah dengar tuh perjalanannya panjang walaupun gak tinggi ya kan? Paling panjang di Jawa. Paling panjang jalur pendakian Jawa. di Jawa Argopuro. Bisa lu ceritain nggak gimana pengalamannya? Seru. Jalurnya nggak bukan gunung kita tadi Cermai, yang paling kita punya
Nah, kalau ini landai berarti Landai jauh. ke jauh. Makan berapa hari tuh? 4 hari 3 malam lah. Itu udah turun naik. Kita turun sama naiknya di desa yang berbeda. Oh, kalau Argopuro gitu ya. Baru gitu. Dari Baderan turun Bremi atau naik Bremi turun Baderan. Nggak bisa satu jalur kayak pendakian lain ya. Bisa, tapi Bisa. lu Apa tuh? Bakalan lama. bakalan lama. Kalau dari Baderan ke Baderan mungkin akan lebih lama dari Baderan ke Bremi. Oh gitu. Itu agak kalau misalnya sih Bremi kalau jauh di Baderan lebih jauh kayaknya begitu deh. Tapi biasanya orang begitu gara-gara kalau kita naik dari Baderan nanti kita ngecamp di padang rumput luas banget tuh katanya itu bekas bandara Jepang Open Empat gitu. Ngecamp di padang rumput luas bagus banget sih emang. Itu kalau dari Baderan, lalu kita puncak ke arah Bremi itu nanti kita ketemu danau, ngecamp di pinggir danau di atas gunung. Jadi biar dapat dua-duanya lah ngecamp dapat dua-duanya ya gitu. Oh gitu. Kita naik dari Baderan ngecamp di padang rumput, terus ngecamp di puncaknya ada 3 dia. Nah, Kita ngecamp di padang rumput, pertama ngecamp di pendirian puncak itu namanya Pesawat Lonceng kalau nggak salah. Puncak semuanya, turun ke arah Bremi, ngecamp di danau, jadi dapat semuanya tuh. Kalau kita naik dari desa satu ke desa satu, itu lagi nggak dapet danaunya, misal dari Baderan nggak dapet danau, misal dari Bremi nggak dapet padang rumput. oh gitu. Ada pengalaman mistis nggak sih di situ? Setiap gunung kan pasti ada aja. Itu yang gua nggak pernah mistisan ya, tapi satu kali di situ doang itu. Apa tuh? Jadi teman-teman udah pada tidur, buat belum tidur, gue denger bunyi kayak tentara baris gitu. Iya, itu gue pikir, Entah lu mikir kayak babi gitu apa enggak? iya gue pikir awalnya babi, tapi kok sekitar lama, 1 jam kali. Itu bunyi itu nggak menjauh, nggak mendekat gitu, jadi kayak lari di tempat. Kalau babi ngapain dia lari di tempat? Iya sih, kayak orang berbaris gitu lah ya. Iya. Itu gue nggak tahu siapa sih. Cuman lu nggak berani lihat tuh pada saat itu. Agak gue udah pada tidur yang lain. Habis itu malamnya habis ada macan juga kan. Udah aku dikelilingi macan tuh. Ada Kedengeran banget ya, aku ngaung gitu. iya mau. Karena kan pada di gunung tuh kan kayak mantul suara jadi kelihatan gede, kedengeran gede gitu Iya. suara. Terus selain gunung di Jawa apa aja? Sumatera kalau gue. Sumatera. Berarti lu Jawa dan Sumatera yang lu pernah naikin. Sumatera itu Kerinci langsung lu naikin. Kerinci itu kan tertinggi ya di Sumatera ya. Dan kedua puncak tertinggi kedua di Indonesia. Yang pertama tuh Jaya Wijaya, kedua Kerinci, ketiga Rinjani itu ketiga ya. Lu kapan tuh naik ke Kerinci tuh? 2015 juga. Oh nggak lama kita naik berarti ya? Iya, itu kan masih sering-sering gue naik. Habis itu kan baru lama nggak naik. Berapa lama lu naik Kerinci tuh? Wah, gue mampir di tempat temen lagi di kakinya 1 minggu dulu. Gua di sana. 1 minggu dulu. Kalau di gunung doang Untuk sih logistiknya tuh kayak 3 hari gimana 2 sih? malam juga. Logistiknya gimana sih lu? Sama 3 hari 2 malam masih kayak gitu aja. Tapi lu numpang makan yang pas di temen tuh nggak tahu Ya seminggu. masih di desa itu mah. Oh lu masih bisa beli lah ya. Masih kota, masih jalur lewat bis. Untuk yang dari jalur pendakian dah, misalkan anggaplah dari base camp atau pos 1 sampai ke puncak dan turunnya lagi itu berapa lama? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam untuk puncak tertinggi kedua ya. Hampir mirip-mirip Ciremai ya. Ya gunung mah nggak bisa diukur dari tinggi jadi lebih lama gitu juga lah. Oh gitu. Itu karena mungkin si puncak ini dekat sama pemukiman warga bisa jadi ya kan. Ya, Terus selain lu naik gunung kemana tuh biasanya? Untuk healing, disebutnya healing lah ya, gitu kan. Kayak zaman anak sekarang tuh healing guys. Selain soalnya soalnya ke pantai, ke hutan, main ke camping, ke air terjun, kan di hutan.
tadi kan lu ngomong nih masalah apa tadi yang pas di Argopuro tuh, lu kan 2 kali. Terus kata lu di Argopuro tuh lu pernah apa tuh ekspedisi harimau Jawa. Tuh apa sih lu jadi lu bisa apa sih ibaratnya motivasi lu, apa pikiran lu pada saat itu jadi lu pengen pengen ekspedisi apa harimau Jawa lu? Ya lagi waktu naik gua ngobrol-ngobrol sama pemburu situ. Naik pada saat mana dulu nih biar Argopuro. Argopuro juga. Iya, dia warga situ. Dia naik, dia pemburu situ. Suka memburu sama babi, jadi kayak desa itu kalau ada sama babi siapa ini dia. Oh. Ya, yang babinya gitu, emang kan masuk hutan ngejarnya kan pengen di hutan seminggu gitu ya. Sebagian masih ada di Jawa. Jalan kan udah dibilang punah. Iya, iya emang gue dengar emang katanya untuk harimau kan banyak kan di Sumatera ya. Gue pernah dengar ada harimau Jawa, cuman katanya udah punah. Tapi itu untuk mencari lah gitu ya. Jejaknya harimau tuh masih ada apa enggak gitu dia. Apa ya itu yang punah dan yang belum lihat kayak kita tahu lah gitu. Kebetulan ajan dulu nih, kita skip dulu ya guys.